Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Salam, rekan-rekan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya. Kami lagi santai-santai, kemudian ingin membahas-bahas sedikit mengenai penerapan Undang-Undang HPP, Harmonisasi Perpajakan, yang baru saja disahkan 29 Oktober 2021 oleh Pak Presiden. Nah, saya ingin memperkenalkan para punggawa-punggawa hukum di Magister Hukum Trisakti angkatan 40 yang luar biasa semua di sini. Ada Bang Markus Gunawan from Batam. How are you, Pak? See you. Kemudian Bang Jonathan Arwan dari praktisi hukum juga. Kemudian Bang Arbanigo Kolia, juga praktisi hukum, dan yang paling cantik dan tak kalah cantik Mbak Gloria Pasaribu. How are you? Ya, dalam kita yang iseng-iseng ini tetapi fokus terhadap mata kuliah kita adalah penerapan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam pendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Nah, mungkin agar menyingkat waktu, Bang Markus bisa menyampaikan beberapa hal terkait dengan apa yang akan menjadi sebuah topik kita hari ini. Silakan Bang Markus. Terima kasih Bang Oki. Salam sehat semua untuk kita semua, salam sejahtera. Jadi pertama-tama izinkan saya menyapa dosen kita, Dr. Natasha Yunita Sugiastuti, Sarjana Hukum, Magister Hukum. Semoga Ibu sehat selalu. Kita sangat beruntung diberikan tugas yang luar biasa ini sehingga kita bisa mengasah kemampuan kita dalam menulis dan bahkan dalam memanfaatkan dunia digital, ya. Kita harus share juga nanti di YouTube sehingga hasil tulisan ini bisa dibaca disaksikan oleh banyak orang, ya. Jadi saya akan mulai dengan pengantar. Bicara soal pajak, maka persoalan pajak selalu mengemuka dan menjadi pembahasan yang dilematis. Tidak saja bagi masyarakat umum, tetapi juga bagi kalangan dunia usaha, termasuk bagi pemerintah selaku regulator. Dari sisi masyarakat umum, di tengah semakin sulitnya mendapatkan penghasilan yang sebagian besar dihabiskan untuk kebutuhan hidup, tentu berharap akan hadirnya kebijakan perpajakan yang tidak memberatkan dari segi tarif. Tidak juga memberatkan dari sisi tata cara pembayarannya dan bahkan pelaporannya. Kita ingat kalau udah menjelang laporan SPT tahunan itu pasti udah pada ribet semua itu. Maka masyarakat juga berharap di samping dari segi tarifnya ringan, cara bayarnya gampang, cara lapornya juga mudah, ya. Sama halnya dengan masyarakat umum, bagi kalangan dunia usaha, selain ketatnya persaingan dalam dunia usaha, persoalan buruh, birokrasi, perizinan, dan proses produksi dan distribusi, maka persoalan pajak juga merupakan persoalan yang sangat penting bagi kalangan dunia usaha, yang tentu saja mengharapkan kebijakan perpajakan yang mendukung dunia usaha. Sementara itu, dari sisi pemerintah selaku regulator, tentu mengharapkan bahwa kebijakan perpajakan mampu meningkatkan sumber-sumber penerimaan negara yang selanjutnya dapat digunakan dalam rangka meningkatkan pembangunan di berbagai sektor, khususnya sektor-sektor yang penting dan strategis. Karena harus kita ketahui, setelah cadangan minyak kita menipis, maka pendapatan negara itu banyak dari sektor pajak, ya. Terkait Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini, selain memiliki spirit yang mengedepankan aspek harmonisasi peraturan perpajakan, tetapi juga mengedepankan harmonisasi dalam sejumlah kepentingan di bidang perpajakan. Itu tadi, baik itu kepentingan masyarakat umum, kepentingan dunia usaha, maupun kepentingan pemerintah. Nah, kalau kita baca dalam penjelasan umum, Undang-Undang tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini
disebutkan bahwa untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian yang berkelanjutan guna mewujudkan masyarakat adil, makmur, dan sejahtera berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 diperlukan berbagai upaya dari pemerintah untuk mengambil berbagai langkah kebijakan fiskal yang konsolidatif. Kebijakan fiskal yang konsolidatif tersebut dapat diwujudkan dengan melakukan langkah strategis yang berfokus pada perbaikan defisit anggaran dan peningkatan rasio pajak antara lain melalui kebijakan peningkatan kinerja penerimaan pajak, reformasi administrasi perpajakan, peningkatan basis perpajakan, penciptaan sistem perpajakan yang mengedepankan prinsip keadilan dan kepastian hukum, serta peningkatan kepatuhan sukarela wajib pajak. Dalam tataran global, negara-negara dunia juga menerapkan berbagai kebijakan perpajakan yang diharapkan mampu untuk meningkatkan penerimaan dengan memperluas basis pajak dan melakukan penyesuaian tarif. Nah, kalau kita lihat di negara-negara lain tuh memang luar biasa tuh kesadaran pajak dari wajib pajak maupun betapa kuatnya pemerintah dalam memperluas dan meningkatkan sektor-sektor penerimaan negara melalui pajak. Di samping itu juga banyak sekali negara-negara di dunia berlomba-lomba meningkatkan investasi, terutama investasi asing di negara yang masing-masing, karena akhirnya itu akan memperluas potensi penerimaan negara juga melalui sektor perpajakan. Berbicara tentang Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001, itu merupakan perintah dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020, yaitu undang-undang yang sangat terkenal ya, sangat familiar, itu undang-undang tentang Cipta Kerja yang telah secara resmi disahkan dalam rapat paripurna DPR tanggal 5 Oktober 2020 dan diundangkan dan berlaku sejak tanggal 2 November 2020. Dalam Undang-Undang Cipta Kerja, ketentuan tentang pajak masuk dalam bagian ke-7 dalam bab 6 kemudian berusaha yang menyebabkan perubahan beberapa ketentuan terhadap 7 undang-undang, yaitu Undang-Undang tentang Pajak Penghasilan, Undang-Undang tentang Undang-Undang tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, Undang-Undang tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Undang-Undang tentang Cukai, Undang-Undang tentang Pengampunan Pajak, dan yang terakhir adalah Undang-Undang tentang Perpu Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Pengendalian Pandemi COVID-19 dan atau dalam rangka menghadapi ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan atau stabilitas sistem keuangan menjadi undang-undang. Adapun sesuai dengan putusan Mahkamah Konstitusi nomor 91 garis miring PUU garis strip 18 Romawi garis miring 2020 yang sangat heboh tersebut yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi tanggal 25 November 2021, Mahkamah Konstitusi memerintahkan kepada pembentuk undang-undang untuk melakukan perbaikan dalam jangka waktu paling lama 2 tahun sejak putusan ini diucapkan, dan apabila dalam jangka waktu tersebut tidak dilakukan perbaikan, maka Undang-Undang Cipta Kerja menjadi inkonstitusional secara permanen. Jadi jangka waktunya dikasih waktu 2 tahun untuk dilakukan perbaikan. Tentu pemerintah dalam waktu 2 tahun ini akan dengan cepat melakukan perbaikan sebagaimana yang ditentukan dalam putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, karena apabila tidak dilakukan perbaikan maka konsekuensi hukum yang berlaku sangat berat, yaitu undang-undang atau pasal-pasal atau materi muatan undang-undang yang telah dicabut atau diubah oleh Undang-Undang Cipta Kerja tersebut dinyatakan berlaku kembali. Jadi hidup lagi nih aturan-aturan yang lama itu yang sudah diganti atau yang sudah dicabut atau sudah diperbarui itu dinyatakan berlaku kembali. Selain itu, ini juga berat nih, putusan Mahkamah Konstitusi ini juga menangguhkan segala tindakan atau kebijakan yang bersifat strategis dan berdampak luas, serta tidak dibenarkan pula menerbitkan peraturan pelaksana baru yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Jadi putusan Mahkamah Konstitusi ini sangat bergigi ya, dan memiliki efek yang sangat luar biasa. Namun juga kita yakin bahwa pemerintah akan segera melakukan perbaikan sebagaimana yang diperintahkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi tersebut.
Dari sejumlah persoalan yang mengemuka dari diterapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2001 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini, dalam penelitian ini dibahas tentang kebijakan penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dan mekanisme pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Kedua hal tersebut sangat penting dibahas karena penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak menimbulkan banyak persoalan di tengah database sistem administrasi kependudukan Indonesia yang belum sempurna, sedangkan mekanisme pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan merupakan tema penting yang sampai saat ini dirasakan belum mencapai harapan yang ideal. Berdasarkan beberapa uraian sebagaimana telah disebutkan di atas, maka ini penulis tertarik menyajikan pembahasan dalam penelitian ini dengan judul Penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Selanjutnya kami persilakan rekan kami Bang Jonathan untuk menyampaikan permasalahan. Baik, saya akan lanjutkan. Terima kasih atas pengantar yang telah disampaikan oleh Bang Markus Gunawan. Saya akan melanjutkan terkait permasalahan yang kami angkat. Ada dua, yaitu berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan dalam pengantar tersebut. Maka kami mengangkat permasalahan yang akan dibahas lebih lanjut dalam penelitian ini. Yang pertama yaitu adalah bagaimana ketentuan tentang penggunaan NIK atau nomor induk kependudukan sebagai NPWP atau nomor pokok wajib pajak. Yang kedua, bagaimana mekanisme pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Terkait dengan hal pertama, terkait dengan masalah pertama, teori yang digunakan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah teori sistem hukum oleh Lawrence Meyer Friedman. Teori sistem hukum tersebut akan digunakan sebagai alat analisis dalam penulisan karya ilmiah ini dan juga akan menjelaskan konsep teoritis hukum dan pembangunan ekonomi. Dalam teori hukum, sistem hukum Lawrence Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup 3 komponen atau subsistem, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Secara sederhana, teori Friedman itu memang sulit dibantah kebenarannya. Namun kurang disadari bahwa teori Friedman tersebut sebenarnya didasarkan atas perspektifnya yang bersifat sosiologis. Terkait struktur hukum, dalam teori Friedman disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang, sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan fiat justitia et pereat mundus. Meskipun dunia ini runtuh, hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten, dan independen. Seberapa bagusnya suatu peraturan perundang-undangan, bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik, maka keadilan hanya angan-angan. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang mempengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum, diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan, dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah, maka akan ada masalah. Demikian juga apabila peraturannya buruk, sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka. Kemudian terkait dengan substansi hukum, dalam teori Friedman, hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun. Substansi juga mencakup hukum yang hidup atau living law, bukan hanya aturan yang ada dalam undang-undang atau law books. Sebagai negara yang masih menganut sistem civil law atau sistem Eropa kontinental, dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis, sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Kemudian terkait dengan budaya hukum menurut Lawrence Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan
nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana, pemikiran sosial, dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Terkait penggunaan NIK sebagai NPWP, berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013, NIK adalah nomor identitas penduduk yang bersifat unik dan khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia. NIK dicantumkan dalam setiap dokumen kependudukan dan dijadikan dasar penerbitan paspor, SIM, nomor pokok wajib pajak, polis asuransi, sertifikat hak atas tanah, dan penerbitan dokumen identitas lainnya. NIK dikembangkan ke arah identifikasi tunggal bagi setiap penduduk. NIK bersifat unik atau khas, tunggal, dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai penduduk Indonesia dan berkait secara langsung dengan seluruh dokumen kependudukan. Sementara terkait dengan NPWP, menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 26 Tahun 1983 tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan, NPWP adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. NPWP merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak. Oleh karena itu, kepada setiap wajib pajak hanya diberikan satu NPWP. Selain itu, NPWP juga dipergunakan untuk menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan dalam pengawasan administrasi perpajakan. Dalam hal berhubungan dengan dokumen perpajakan, wajib pajak diwajibkan mencantumkan NPWP yang dimilikinya. Terhadap wajib pajak yang tidak mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan. Dalam perkembangannya, sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan pada tanggal 29 Oktober 2021, NPWP bagi wajib pajak orang pribadi yang merupakan penduduk Indonesia menggunakan NIK atau nomor induk kependudukan. Direktur Jenderal Pajak Bapak Suryo Utomo mengatakan, kendati menggunakan NIK sebagai NPWP orang pribadi, kewajiban pembayaran pajak tetap mengacu pada ketentuan yang ada. Tidak semua masyarakat yang memiliki NIK secara otomatis menjadi wajib pajak aktif. Bapak Suryo menjelaskan bahwa hanya orang pribadi dengan penghasilan di atas batas penghasilan tidak kena pajak atau PTKP yang harus aktif melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya. Direktorat Jenderal Pajak juga bisa melakukan pengecekan dengan data dan informasi yang telah diperoleh. Direktorat Jenderal Pajak menjabarkan dalam ketentuan sebelumnya, wajib pajak orang pribadi wajib mendaftarkan diri ke kantor pelayanan pajak untuk mendapatkan NPWP. Dengan ketentuan dalam Undang-Undang HPP, wajib pajak orang pribadi diberi kemudahan untuk mendapat NPWP karena NIK sudah berfungsi sebagai NPWP. Adapun pemberlakuan ketentuan tersebut dinilai akan memperkuat reformasi administrasi perpajakan yang sedang berlangsung. Pemberlakuan NIK sebagai NPWP akan mengintegrasikan sistem administrasi perpajakan dan mempermudah wajib pajak orang pribadi memperoleh NPWP. Selanjutnya, pembahasan ini akan dilanjutkan oleh Bang Oki. Silakan, Bang Oki. Ya, terima kasih Bang Jonathan, Bang Markus, atas paparan-paparan yang sudah disampaikan, baik dari sisi konteks global maupun dari sisi kajian basic daripada hukum yang diterapkan, baik dari substansi hukum, budaya hukum, dan yang menarik adalah dalam hal ini bagaimana budaya hukum di negara ini, khususnya pemilik NIK yang tadi sudah disampaikan, menjadi sebuah kewajiban pembayar pajak. Nah, bahwa dalam hal penerapan Undang-Undang HPP yang baru, khususnya mengenai pajak, di mana pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Tadi juga disampaikan oleh Dirjen Perpajakan bahwa Suryo yang disampaikan oleh Bang Jonathan dikutip adalah tidak semua serta-merta pemilik daripada
NIK ini menjadi pembayar pajak. Namun berkenaan dengan pembangunan bangsa bahwa kita diuntungkan dengan adanya lonjakan usia yang dianggap sebagai saat ini di Indonesia itu sudah usia lonjakan itu 16 sampai 64 dikategorikan sebagai produktif. Yang dulu mungkin kategorinya umur 55-56 adalah pensiun, tapi karena tingkat kesehatan yang semakin meningkat sehingga ini menjadi sebuah bonus demografi atau bonus kependudukan yang ada di Indonesia. Semakin sehatnya orang Indonesia berarti semakin produktif sehingga pendapatan daripada pajak bisa meningkat. Nah, semangat daripada NIK menjadi NPWP ini cukup menarik sehingga dengan penerapan penciptaan entrepreneur di kementerian lainnya sehingga ini menyambut tidak hanya NIK dijadikan NPWP tetapi ini juga mengencourage warga untuk menjadi entrepreneur, di mana Indonesia saat ini hanya tercatat 0,2 sebagai entrepreneur. Jadi sangat berbanding jauh, di mana kalau kita lihat tetangga sebelah Malaysia itu sudah 4%, kemudian Singapura nggak usah dibilang, Singapura itu 20%-an entrepreneurnya. Sehingga efek daripada pengusaha-pengusaha pribadi pada saat menjadi pengusaha, kemudian berusaha dan baik, negara mendapatkan sebuah pendapatan dari sisi pajak baik PPh maupun hal yang dilakukannya. Nah, atas dasar itu mungkin terkait dengan pembahasan NIK menjadi NPWP, ini juga menjadi menarik. Manakala kalau kita banding-bandingkan, mungkin nanti disampaikan oleh Bang Nigo, kaitannya perbandingan. Kalau sebelumnya pakai undang-undang PPh, kemudian sekarang berubah menjadi undang HPP, itu menjadi seperti apa. Nah, ini kan kita bisa melihat korelasinya, itu baru dari sisi PPh, bagaimana kalau terbentuk entrepreneur. Yang ujungnya adalah budaya hukum, dengan hukum yang diterapkan tadi disampaikan Bang Jonathan, ini menjadi menarik, menjadi sebuah satu kewajiban warga negara kontribusi terhadap negaranya. Ya mungkin Bang Nigo bisa disampaikan hal-hal yang terkait dengan simulasi sedikit terkait dengan penerapan pajak secara singkat. Begitu Bang Nigo. Ya, Bang Oki. Oke, terima kasih Bang Oki. Ya, selanjutnya saya akan coba sampaikan mengenai simulasi setelah Undang-Undang HPP dan sebelumnya. Sebagai simulasi mengenai pajak penghasilan bagi karyawan dengan PTKP sebesar 54 juta per tahun, karyawan dengan gaji 5 juta per bulan setelah Undang-Undang HPP dengan perhitungan 5 kali 12, 60 juta per tahun, 60 juta dikurang PTKP 54 juta sama dengan 6 juta. Maka penghasilan yang dikenakan pajak 6%, 6 juta dikali 5%, yakni Rp300.000. Karyawan dengan gaji 10 juta per bulan setelah Undang-Undang HPP dengan perhitungan 10 kali 12, 120 juta per tahun, 120 juta dikurang PT PK 54 juta sama dengan 66 juta rupiah. Skema perhitungan layernya Undang-Undang HPP 60 juta kali 5% yakni 3 juta dan 6 juta kali 15% yakni 900.000 dengan total 3,9 per tahun PPh untuk PPh. Skema perhitungan layer sebelum Undang-Undang HPP yakni 50% kali 50 juta kali 5% sama dengan 2,5 juta, 16 juta kali 15% sama dengan 2,4 dengan total 4,9 juta per tahun. Sebagaimana dalam perhitungan di atas, maka sebagai pertimbangan dan penerapan Undang-Undang HPP di kalangan karyawan lebih menguntungkan karyawan dikarenakan perhitungannya menjadi sedikit yang disetorkan sebagai pajak penghasilan. Hal ini dalam perhitungan keseluruhan mekanisme pendapatan pajak suatu wilayah sangat penting. Namun ada elemen lainnya yang wajib dicermati di mana PPN dinaikkan menjadi 11% dan peningkatan UMR distandarisasikan oleh Kementerian Tenaga Kerja maksimal hanya ada kenaikan 1,3% dari upah UMR yang berlaku saat ini. Selanjutnya dapat dijelaskan mengenai pendapatan penerimaan pajak pada tahun 2019 sampai 2020 dengan growth minus 0,02. Mengenai komponen pendapatan negara perpajakan di mana secara khusus perbandingan tahun ke tahun
terjadi penurunan yang sedikit, yakni 2%. Untuk meningkatkan pendapatan di tahun 2021, maka diperlukannya stimulus perpajakan dengan mengatur tingkat perubahan dan harmonisasi perpajakan dengan menyeragamkan NIK menjadi NPWP. Potensi daftar orang perorangan yang dikenakan pajak meningkat sehingga monitor terhadap sektor usaha produktif dapat dimonitor lebih jauh dan akurat. Dengan adanya lonjakan penduduk produktif pada tahun 2021, pengelompokan terjadi usia 16 sampai 64 tahun, di mana sebelumnya 53,39% menjadi 70,72%, di mana usia produktif penduduk Indonesia meningkat seiring dengan meningkatnya kesehatan dan pola hidup masyarakat. Dari analisa singkat mengenai ditetapkannya NIK menjadi NPWP dalam rangka membangun negara Indonesia, bahwa sudah terciptanya unifikasi, industrialisasi, dan welfare. Bagaimana hal ini dapat dilihat dari masing-masing hal yang dimaksud. Unifikasi, terbentuknya pengelompokan atas NIK baru yang usia 17 tahun, yang merupakan penerima KTP atau NIK kependudukan yang sekaligus NPWP. Maka sudah terciptanya potensi negara atas pajak dalam 5 tahun pencapaian, dikarenakan warga negara dengan NIK baru usia 17 tahun diharapkan dalam usia 22 tahun telah mendapatkan pekerjaan ataupun sebagai wirausaha, dan hal ini menjadi dasar pemasukan negara atas pajak penghasilan. Industrialisasi. Dalam tahapan industrialisasi, maka para pegawai atau karyawan menjadi semakin banyak yang masuk dalam target pendapatan negara untuk pajak. Dengan telah terbentuknya klaster-klaster industrial yang merata di setiap daerah, didukung dengan infrastruktur yang memadai, maka menjadi potensi pendapatan negara dari pajak pendapatan perorangan meningkat seiring dengan meningkatnya upah minimum provinsi dan lainnya. Welfare, tingkat pegawai atau karyawan yang dikenakan pajak semakin bervariatif. Hal ini akan masuk dalam kategori karyawan profesional dan penuh keahlian, di mana semakin tinggi keahlian seseorang akan menerima manfaat yang tinggi pula dari perusahaan yang merekrutnya. Di lain sisi, karyawan tersebut menjadi makmur akan pendapatan yang besar, dan sisi lainnya, pemerintah mendapatkan masukan PPh tinggi guna dilakukan subsidi. Ya, demikian mungkin selanjutnya dipaparkan oleh Bang Oki mengenai pemberian opini kelompok. Silakan Bang Oki. Ya, terima kasih. Ini karena waktu yang juga terbatas, yang perlu kita sikapi. Hal-hal yang kita tadi bahas itu akan sangat jauh manfaat sekali apabila ada kita waktu luang mungkin sekitar 3-4 jam ke depannya. Namun karena ini menjadi bagian yang concern dari kelompok ini untuk membahas undang-undang HPP, khususnya tadi kalau kita beropini, NIK, it's good, dimasukkan dalam NPWP. Kemudian tadi usia produktif, kemudian budaya hukum, kemudian penerapan penegak hukumnya, kemudian yang disampaikan juga oleh Bang Markus bahwa potensi-potensi daripada sebuah undang-undang yang sebelumnya Cipta Kerja kemudian dibatalkan oleh MK ini menjadi sebuah polemik. Namun positifnya adalah dengan terciptanya NIK menjadi NPWP, ini menjadi sebuah peluang baru terbentuknya unifikasi terhadap budaya hukum. Nah, atas hal tersebut mungkin dari Mbak Gloria bisa menyampaikan kesimpulan dari apa yang sudah kita bincang-bincangkan tadi yang menjadi sebuah concern dari tim ini. Silakan Mbak Gloria. Baik, terima kasih. Tibalah kita pada kesimpulan mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan serta perpajakan yang berkeadilan. Seperti sama-sama kita ketahui bahwa pajak merupakan salah satu sumber penerimaan negara terbesar yang diperoleh dari kontribusi rakyat yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang untuk kemakmuran negara, di mana wajib pajak mempunyai kewajiban untuk melaporkan dan membayar pajak utang sesuai dengan Undang-Undang Perpajakan termasuk penghasilan PPh 21 yang dikenakan atas penghasilan yang berupa gaji, honorarium, upah, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh oleh pegawai sehubungan dengan pekerjaan atau jasa, jabatan, dan kegiatan. Wajib pajak dapat dikatakan patuh jika tidak pernah menunggak pajak, membayar dan melaporkan
melaporkan pajak tepat waktu, serta taat pada peraturan perundang-undangan perpajakan. Perkembangan organisasi mempermudah wajib pajak untuk wajib pajak patuh terhadap undang-undang. Perkembangan teknologi ikut membawa kemajuan di bidang perpajakan dengan munculnya e-filing, di mana dapat membantu wajib pajak untuk mendaftar dan mengisi formulir SPT tanpa harus menghabiskan waktu untuk mengantri di kantor pelayanan pajak. Terbitnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini, selain memiliki spirit yang mengedepankan aspek harmonisasi peraturan perpajakan, juga mengedepankan harmonisasi dalam sejumlah kepentingan di bidang perpajakan, baik kepentingan masyarakat umum, dunia usaha, maupun pemerintah. Dari sejumlah persoalan yang mengemuka dari ditetapkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan ini, dalam penelitian ini dibahas tentang kebijakan penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak dan mekanisme pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan. Kedua hal tersebut sangat penting dibahas karena penggunaan nomor induk kependudukan sebagai nomor pokok wajib pajak menimbulkan banyak persoalan di tengah database sistem administrasi kependudukan di Indonesia yang belum sempurna. Sedangkan mekanisme pengenaan pajak dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan merupakan tema penting yang sampai saat ini dirasakan belum mencapai harapan yang ideal. Sehingga penggunaan nomor induk kependudukan sebagai NPWP harus digodok lagi secara sungguh-sungguh dan menjamin sistem berjalan dengan baik dan kerahasiaan data wajib pajak tetap aman agar undang-undang harmonisasi perpajakan ini dapat berjalan sebagaimana mestinya demi keadilan bagi semua rakyat Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguji apakah penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan sistem perpajakan yang berkeadilan dapat berjalan dengan baik sebagaimana niat awal pembentukannya. Metode yang kami gunakan dalam penelitian ini menggunakan konsep teoritis hukum dan pembangunan ekonomi, yakni dengan memakai teori sistem hukum Lawrence. Dalam teori sistem hukum Lawrence, W. Friedman mengemukakan bahwa efektif tidaknya penegakan hukum tergantung pada sistem hukum yang mencakup 3 komponen atau subsistem, yaitu komponen struktur hukum, substansi hukum, serta budaya hukum. Demikian pemaparan kami mengenai penerapan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi peraturan perpajakan dalam mendukung pembangunan berkelanjutan dan serta perpajakan yang berkeadilan. Sebagai penutup pembahasan kali ini, kami serahkan kembali kepada Bang Oki. Ya, terima kasih kawan-kawan, luar biasa hari ini pembahasan kita khususnya mengenai mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Khususnya terima kasih juga kepada Ibu Natasha yang telah membimbing kita dalam mata kuliah ini. Ini menjadi baik buat kami di kelompok ini, Angkatan 40, Magister Hukum Trisakti, di mana terima kasih juga Bang Markus atas waktunya diluangkan dari jauh di Batam sana. Bang Jonathan, Arwan, terima kasih waktunya juga Bang Arban Higo, Kolia yang juga jauh di sana, serta princess kita nih, Mbak Gloria, yang membawakan kesimpulan dengan perfecto ya. Jadi mungkin ini pembahasan kita singkat, padat, jelas, tapi tadi yang dalam kesimpulan adalah jelas bahwa penelitian ini atau apa kita bilang karya ilmiah inilah ya, ini akan menjadi sebuah karya ilmiah tahun depan atas pemantauan implementasi daripada Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan selanjutnya. Ya mungkin demikian yang bisa kita sampaikan atas tugas kita kepada mata kuliah peranan hukum dalam pembangunan ekonomi. Mungkin demikian kawan-kawan. Terima kasih atas waktunya dan sehat selalu, semangat dan pantang menyerah, jaga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam semuanya.